Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 140 Arcamani, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 140 Arcamani, dan peserta didik SDN 140 Arcamani. Pada hari ini, hari Selasa 14 Juli 2020, acara MPLS SDN 140 Arcamanik Bandung dimulai dengan tema menggali kebaikan dan potensi diri secara maksimal dari rumah. Selamat datang untuk seluruh peserta didik SDN 140 Arcamanik Bandung. Tetap semangat, tetap sehat, tetap sekolah. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sekali lagi ya, biar kompak ya, yang di rumah pun mengikuti. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih, hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa memulai tahun ajaran baru dengan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ibu haturkan terima kasih kepada seluruh warga sekolah, kepada para orang tua dan peserta didik yang berkenan mengikuti acara MPLS ini sampai selesai. Baiklah, agar lebih barokah, kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, doa. Yang kelima, pemaparan materi. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, kita mulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan Ibu Kepala SDN 140 Arcamani, kepada Ibu Eli Sumarlina SPD kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 kita dapat berkumpul bersama di sekolah dan di rumah. Perkenalkan untuk kelas 1, nama Ibu Eli Sumarlina sebagai Kepala Sekolah SDN 140 Arcamani. Dan di belakang Ibu adalah Bapak dan Ibu guru yang hebat-hebat. Sholawat serta salam kita panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara pembukaan MPLS SDN 140 Arcamani. Anak-anak yang soleh dan soleha, selamat mengikuti MPLS pada tahun ajaran 2020-2021. Semoga kalian tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, kalian dalam keadaan sehat walafiat, yang mana dilaksanakan di rumah saja. Kalian semoga selalu sehat walafiat, dan mohon bimbingan kepada orang tua, wali murid, ayah dan ibu untuk terlaksananya MPLS ini dalam 1 minggu, dan kedepannya adalah pembelajaran jarak jauh. Walaupun dalam pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar di rumah, kalian tetap semangat mengikuti aturan dan mengikuti arahan dari Bapak dan Ibu wali kelas kalian. Semoga kalian tetap sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi yang terdepan di Indonesia. Mungkin hanya itu arahan dari Ibu dan sambutan dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rohyan SPD. Kepada Bapak Rohyan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alangkah lebih baiknya kita sebelum memulai MPLS, kita membacakan doa seraya menengadahkan tangan ke atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rohyan yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai COVID-19 dan AKB adaptasi kebiasaan baru. Sebelumnya ya, Ibu uji semangatnya ya. Kalian mengikuti di rumah. Siap? Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Ya. Terima kasih ya. Baiklah, pemaparan yang pertama oleh Ibu Risma Puspitawati Esos. Kepada Ibu Risma kami persilahkan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini ya, Pagi semangat pagi. ya, ya sehat-sehat semuanya ya. Keluar desktop udah disimpan di desktop. Ya, oke. Sekarang Ibu mau
memaparkan tentang coronavirus atau virus corona. Ya, udah pada tahu ya? Iya. Ya, pertama coronavirus ini ditemukannya pertama kali itu di daerah Cina di Wuhan, Cina. Nah, itu pada tahun 2019 makanya disebutnya COVID-19. Nah, ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan akut. Jadi kalau misalkan sudah terkena virus itu pertama kali yang akan diserang adalah pernapasannya, ya. Biasanya nanti jadi sesak. Penyebabnya apa, Bu? Nah, penyebabnya itu awalnya dari hewan. Jadi dari hewan-hewan yang liar. Awalnya dari kelelawar, kemudian ada juga dari hewan-hewan yang bangkainya dibuang secara jadi tidak bersih gitu. Akhirnya menyebabkan muncul virus. Nah, virus ini berkembang dan menular ke manusia. Nah, sekarang ini penyebarannya sudah menjadi pandemi, jadi wabah ya secara internasional, dan ini disebarkan dari manusia ke manusia. Kemudian cara penularannya bagaimana? Nah, penularannya itu melalui droplet. Droplet itu jadi cairan berupa dari batuk, misalnya ada temennya batuk atau bersin. Nah, itu kalau misalnya kena ke kita, kemudian kita pegang-pegang tangan atau hidung, mata, nah itu bisa masuk ke kita si virusnya. Gejalanya gimana, Bu? Adik-adik, yuk. Nah, gejalanya sendiri nanti langsung ke situ? Boleh, nggak apa-apa. Ya, lanjut aja dulu. Ya. Gejalanya itu nanti kalau misalkan terkena virusnya atau terkena cairan droplet tersebut, itu kamu akan merasa yang pertama sakit kepala, kemudian demam. Nah, demamnya ini lebih dari 39 derajat, jadi udah panas banget. Halo sahabat mau saya. Kemudian nanti biasanya kamu akan sakit badan, batuk, dan yang pasti sakit tenggorokan karena dia pertama akan menyerang ke saluran pernafasan. Ya. Nah, kapan Bu harus ke dokter? Nah, ke dokternya itu nanti kalau misalnya kamu udah panasnya nggak turun-turun nih, udah 3 hari, nah baru ke dokter. Nanti di dokter diapain, Bu? Nah, di dokter itu nanti kamu akan dites, namanya swab test. Swab testnya itu nanti diambil cairan lendir dari hidung atau dari tenggorokan, pakai alat yang panjang kayak cotton bud, dimasukkan, diambil contoh sampel dari dahak atau lendirnya. Kemudian nanti kamu dites darah, diambil darahnya dari sini, ya, gitu. Nah, sekarang ada video. Nah, buat kalian, biar kalian lebih tahu lagi nih ya kayak gimana coronavirus ya. Silakan Pak Yogi. Bukannya itu, yang satu lagi Pak Yogi. Nah, itu awal. Nah, ini. Dengan si COVID-19. Hai, nama Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing di mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihat. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah.
Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karena aku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu meliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil menyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker, agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat sesuka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencabut vaksin dan obat penangkal. Dadah. Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah kalian dapat melawanku, si COVID-19. Anak Indonesia sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama. Bersama Radio Komunitas kita cegah COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Ini video dari YouTube ya tentang virus corona. Nah, jadi corona ini tidak akan menyebar kalau misalnya kita bertemu banyak orang. Nah, makanya sekarang kita sekolahnya online ya untuk sementara waktu. Nah, kita harus jauh-jauhan supaya nanti tidak lebih banyak orang lagi yang terkena. Ya, jadi kalian di rumah aja. Itu pemaparan tentang virus corona. Nah, untuk berikutnya gimana cara-caranya nih setelah mulai masuk lagi, sekarang normal lagi. Ibu akan persilahkan kepada Ibu Meina untuk pemaparan berikutnya tentang kebiasaan baru ya yang harus kalian lakukan supaya tercegah dari virus corona. Oke, itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Risma yang telah memaparkan materi tentang COVID-19. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang AKB, adaptasi kebiasaan baru yang akan dipaparkan oleh Ibu Meina Dwi Putri SPD. Kepada Ibu Meina kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin
kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini Ibu akan melanjutkan pemaparan materi dari yang tadi sudah disampaikan Ibu Risma, yaitu tentang COVID-19 ya, bahwa saat ini kita masih dalam pandemi virus corona yang belum berakhir. Nah, jadi kita harus melakukan beberapa perubahan dalam kehidupan kita menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Nah, apa saja sih gaya hidup yang lebih sehat itu? Sama-sama kita saksikan dulu videonya ya. Share screen awal. Yang atas. Di tab baru. Halo sahabat Mangusada, di tengah pandemi COVID-19, kita harus terbiasa dengan kebiasaan baru dengan menerapkan gaya hidup sehat. Hal ini juga harus diterapkan pada anak-anak kita karena anak-anak merupakan kelompok umur yang sangat rentan untuk tertular suatu penyakit. Yuk kita lihat beberapa adaptasi kebiasaan baru yang harus diterapkan pada anak-anak di masa pandemi COVID-19. Pertama adalah standar hidup baru. Biasakan anak menerapkan gaya hidup sehat seperti mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker, tidak menyentuh area wajah, mengonsumsi makanan sehat, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, serta selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Kedua, belajar mandiri. Latih kemandirian anak dalam proses belajarnya. Biasakan anak untuk tidak selalu didampingi orang tua saat belajar maupun mengerjakan tugas. Dan biasakan anak mengecek hasil karyanya sendiri. Ketiga, bijak menggunakan gadget. Selama anak-anak diminta untuk belajar di rumah, mereka merasa dirinya sedang libur. Sehingga bermain gadget adalah hal yang paling nyaman dilakukan. Oleh karena itu, bantu anak-anak mengatur jadwal belajarnya sehingga tidak menimbulkan rasa malas belajar ketika mereka kembali belajar di sekolah. Lebih hati-hati dengan makanan dan minuman. Selalu siapkan makanan untuk anak-anak karena pada kondisi saat ini mereka tidak boleh jajan sembarangan atau jajan di tempat keramaian. Kelima, bermain virtual. Dampingi anak ketika bermain di rumah agar dapat menghilangkan rasa bosan selama di rumah saja. Ya, gimana tadi videonya udah ditonton semuanya kan? Nah, jadi sekarang ini kita harus mulai membiasakan hidup lebih sehat. Apa saja tadi yang ada di videonya? Pertama, kalau biasanya nih sebelum ada corona, kalian pasti kalau habis dari keluar rumah atau habis melakukan kegiatan pasti jarang cuci tangan ya. Nah, sekarang harus lebih sering cuci tangan pakai sabun dan di bawah air yang mengalir. Kalau habis dari luar rumah tuh, misalnya habis keluar rumah, masuk rumah harus langsung cuci tangan. Habis berkegiatan di rumah, pegang barang-barang, langsung cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa ya, jangan air aja, tapi harus pakai sabun di bawah air yang mengalir sampai bersih. Nah, itu kebiasaan yang pertama kita harus coba lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang kedua, kalau misalnya sebelum ada corona pasti kalian keluar rumah langsung keluar rumah. Nah, sekarang kalau mau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Menggunakan masker, semuanya punya masker kan di rumah ya. Nah, kalau keluar rumah, kalau ada keperluan yang mendesak harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Menggunakannya harus tertutupi bagian hidung dan mulutnya ya. Jadi jangan lupa sering-sering cuci tangan, harus menggunakan masker. Nah, lalu kalian kalau sebelum ada corona jajannya pasti sembarangan ya. Sering jajan makanan-makanan dan minuman di luar sana yang sembarangan, tidak kelihatan kebersihannya. Nah, mulai sekarang kita harus mulai menjaga makanan dan minuman yang kita makan. Harus mulai menjaga makanannya, harus yang sehat jajannya, harus yang makan makanan yang bergizi, banyak makan buah, sayur, dan banyak minum air. Jangan lupa jaga kesehatan ya, kalian harus banyak makan tadi. Yang kedua, harus istirahat yang cukup. Dan juga berolahraga di rumah pun bisa ya, berolahraga ringan, pemanasan-pemanasan setiap hari 5-10 menit juga bisa kalian lakukan di rumah. Lebih seru kalau ajak adik kakaknya ya, keluarga semuanya diajak nih, supaya
Ya, semoga kita semua akan terhindar dari virus corona ini. Lalu apa saja lagi yang lain? Nah, sekarang kan kita belajarnya di rumah ya, pakai handphonenya. Nah, jangan sampai menggunakan handphonenya itu karena habis belajar nih sekalian lanjut main sampai lupa waktu kelamaan. Nah, itu juga tidak baik ya. Harus bijak dalam melakukan menggunakan handphone, maksudnya harus lebih bijak. Jadi cukup waktunya, jangan terlalu lama karena keasikan habis belajar online nih pakai handphone lalu lanjut main game sampai lupa waktu. Nah, itu juga tidak baik ya. Harap Bapak Ibu orang tua di rumah juga mendampingi untuk penggunaan handphonenya di rumah. Nah, belajar lebih mandiri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar walaupun harus di rumah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Meina yang telah memaparkan materi dengan begitu jelas ya. Jadi sekarang siap dengan adaptasi kebiasaan yang baru. Baiklah anak-anakku sekalian, MPLS untuk hari ini dicukupkan sekian. Kita jumpa lagi esok hari tepat di jam 7.30. Nanti akan di-sharekan oleh wali kelasnya masing-masing. Acara MPLS hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi semangat pagi, 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 pagi luar biasa. Tetap semangat, tetap